sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang mana kita sedang menuju ke Tanim ini, hendaklah kita banyak-banyak berzikir di dalam hati kita. Tidak ada lagi yang kita ucapkan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kiranya Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mempermudahkan perjalanan kita pada hari ini. Amin. Menguatkan tauhid kita di dalam hati kita, bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yang beriman, Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah umrah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dan kita adalah tamunya Allah, maka kita sebagai tamu harus bersikap baik, berperilaku baik, karena salah satu kebaikan-kebaikan ini akan kembali kepada kita. Salah satu larangan-larangan ketika nantinya kita berihram itu adalah kita tidak boleh berperilaku yang buruk, membunuh hewan misalnya, atau memetik bunga, menebang pohon misalnya. Maka dari situ kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah itu memberikan suri tauladan yang baik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi cerminan bagi diri kita. Maka ketika nantinya kita sudah menyelesaikan tawaf, sa'i, yang ditutup dengan tahallul, maka apakah yang menjadi pertanyaan, apakah yang berubah dari dalam diri kita ini? Karakter seperti apakah kita nantinya ketika kita pulang? Kalaulah misalnya mohon maaf ada di antara kita yang cerewet, kalau misalnya ada suka yang bergunjing, maka dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, bergunjing itu akan hilang karena Allah Subhanahu wa taala kebiasaan itu.
menjadi kebiasaan yang baik. Jadi yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah kita berpindah atau hijrah. Berpindah maksudnya apa? Dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Karena rentetan-rentetan ibadah umroh ini adalah semuanya baik. Terlebih lagi kita selalu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing nanti. Maka itulah target kita pada hari ini, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda sekalian. Maka target inilah yang harus kita capai. Jangan kiranya nanti ketika kita pulang tidak ada perbedaan di dalam karakteristik pribadi kita. Maka pembinaan karakter di dalam diri itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah bentuk dari akhlakul karimah yang terbaik di muka bumi ini. Mulai Rasulullah itu lahir sampai Rasulullah itu meninggal, dan itu bermanfaat sampai yaumil kiamah kelak apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah itu hidup 1444 tahun yang lalu Hijriah, ya. Akan tetapi apa yang Rasulullah contohkan itu untuk sampai akhir zaman. Itulah yang akan kita ambil hikmahnya pada ibadah umrah ini. Maka ketika umrah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mencontohkan melalui lisannya, min qaulin au fi'lin au taqrir. Jadi perkataan lisan Rasulullah, dari apa yang Rasulullah contohkan, bahkan dari apa yang Rasulullah tetapkan takrir, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya adalah untuk kita umat di akhir zaman. Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu li ummati al-amrayni. Aku meninggalkan untuk umatku dua. Apa itu Pak Bu? Bukan harta, bukan emas, bukan minyak dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Fa'idha tamassaktuhuma, apabila kamu memegang keduanya sampai akhir hayat hidupmu, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang bahagia dunia akhirat. Maka itu kita selalu di dalam akhir doa kita ketika setelah sholat kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.